Di antara yang kemudian pada perjalanannya itu berkorelasi atau berkontribusi pada munculnya profil-profil anak yang serasa dapat full tekanan, tapi tidak ada jalan keluar, itu adalah ada pola asuh orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak, tapi salah pola asuhnya. Ya itu. Allah. Pola asuhnya salah. Salah ya. Sudahlah, anak itu masih belum punya lingkungan lain, lingkungan yang melingkupi dia ya cuma bapak ibunya, ya rumah itu. Posisinya dia sangat bergantung kepada bapak ibunya. Kalau dia ndak nurut, nggak dikasih makan ya nggak bisa makan gitu kan ya. Kalau kemudian dia itu misalnya dibawa bentak begitu dengan suara tinggi-tinggian, ya dia tentu kalah suaranya. Kalau misalkan kemudian mau pakai kekerasan, mau gulat misalkan begitu, ya dia juga fisiknya juga kalah, dia dengan bapaknya, dia dengan ibunya. Nah di situ itu kemudian ternyata kita orang tua ini memang membesarkan dia dengan kondisi tidak hangat, masih tidak hangat, tidak dekat, tidak menganggap dia itu adalah manusia yang juga memiliki rasa dan keinginan, ya ada kebutuhan-kebutuhan emosi. Kadang-kadang bisa marah, kadang bisa sedih, ya kadang bisa kayak agak frustasi, kadang butuh dibantu, kadang pengen dihargai. Itu kemudian tidak tidak dikasih ruang gitu. Tapi interaksi yang terjadi itu sifatnya itu adalah penuh tekanan. Panggilan orang tua kepada anak itu ternyata hanya untuk memarahi atau hanya untuk menyuruh. Tidak ada lain. Tapi kalau kemudian dia melakukan kesalahan, itu kesalahan kecil, kesalahan besar, sama saja, sama besarnya dalam pandangan orang tua. Semuanya itu membuat orang tua bisa mau meledak-ledak begitu, mungkin meledak-ledak yang sampai membuat dia ketakutan karena dia tidak punya daya. Di situ. Ketika kemudian ada omongan-omongan yang kemudian muncul di situ, misalkan sering kemudian diikuti dengan adanya perendahan yang dia dengar dari orang tuanya. Ya tadi contohnya ibunya yang saya ceritakan tadi, kamu itu anak nggak ada gunanya, kayak gitu ya, nggak ada gunanya. Cuma jadi beban dari kecil sampai sekarang, coba apa baikmu. Nah, begitu itu kalimat yang sudah itu kayak memang menganggap dia itu kan tidak diorangkan begitu. Padahal anak ini ya manusia, ya dia juga ada direndahkan begitu, dia merasa jatuh, ya merasa insecure begitu ya. Jadi satu sisi itu seringkali mengantarkan mereka pada kondisi sangat tergantung secara emosi kepada terutama ini ibu ya, kepada ibunya. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya dia itu memendam kemarahan pada profil itu. Bisa dibayangkan maksudnya? Iya, itu berat ya. Ya berat jadinya. Karena omongan ibunya kan menunjukkan bahwa sang ibu tadi memang sangat berjasa. Sangat berjasa. Tapi juga dengan cara komunikasi yang itu merendahkan, menjelek-jelekkan, menekan, yang itu kayak nggak memberi dia ruang. Sebenarnya ada kemarahan. Jadi di situ dia bingung. Anak-anak itu juga, anak-anak kecil ini kita bicaranya. Kalau sudah besar, nanti urusannya sudah berbeda. Jadi di situ ada pola komunikasi satu arah. Anak nggak pernah didengar, pokoknya disuruh saja. Alurnya itu pokoknya kamu disuruh, kamu harus nurut. Kalau kamu nggak nurut, maka berarti kamu ada konsekuensi. Entah saya marahi, entah saya pukul, nah itu pola komunikasi satu arah. Atau kemudian ada di situ itu pola asuh yang sifatnya itu ngeritik terus, nggak ada benarnya anak itu dalam pandangan orang tua. Tanpa ada situasi anak divalidasi atau diakui emosinya atau perasaannya. Dia merasa apa sih gitu loh. Jadi itu nggak pernah didengar misalkan nilainya sekolah, misalkan pelajaran matematikanya itu selalu jelek gitu misalkan. Yang sering kemudian keluar itu hanya, kamu nggak pernah belajar, malas nggak kayak temanmu ini, nggak kayak anaknya bu ini. Memang itu selain dibanding-bandingkan juga termasuk dikritik tadi. Kan memang kamu belajar, kamu pemalas, kamu begini. Coba kalau kamu misalnya begini, intinya itu kritik, tapi kemudian tidak pernah didengar. Sebenarnya dia itu pengen bisa, tapi kesulitannya di mana? Yang kamu rasakan apa? Itu tidak pernah diekspor dan tidak pernah didengar gitu ya. Kritik terus saja. Sehingga anak memang akan dibikin selalu merasa aku selalu salah. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai situasi yang terwujud itu. Di situ tuh anak bergantung secara emosional, tapi pada saat yang sama dia menyimpan kemarahan pada figur terdekat.
hostile dependency gitu. Nah, sering kalinya itu ibu, karena memang ibu ya memang emosional kan sangat kuat ya hubungannya. Oh, sangat kuat Nah, dan sekali. makanya kan hati-hati betul ya lisan-lisan para ibu ini. Iya. Jadi itu pola asuh yang seperti itu. Ada yang berikutnya ada faktor dia mengalami paparan kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ya misalkan ternyata di rumah setiap kali dia melakukan salah dianggap solusinya itu oleh orang tuanya itu dia dipukul misalkan untuk meluruskan. Nah itu berarti paparan kekerasan langsung. Kekerasan juga nggak harus fisik Mas Ishak ya. Bentakan rutin itu juga kekerasan. Itu juga termasuk kekerasan. Bentakan rutin gak ada gunanya loh. Mental Maksudnya, ini ya. tidak ada perlunya kemudian bentakan itu dijadikan sebagai sebuah sebuah makanan rutin tuh ya ngapain gitu loh. Itu ancaman itu juga sebenarnya. Nah tinggal loh tak buang. Nah begitu gitu ya. Itu sebenarnya juga sama ya. Kemudian kalau nggak langsung misalkan dia tidak terlibat dalam kekerasan itu, tapi dia melihat di rumah itu ada mungkin pertengkaran terus menerus, lalu kemudian mengantarkan pada tindakan kekerasan dilakukan oleh para orang dewasa itu. Nah di situ dia belajar. Ketika ada persoalan menyelesaikannya dengan cara gitu, berarti gitu ya. Atau kemudian dia mengakses dari tontonan-tontonan ya. Pada waktu dia apa film apa sinetron apalah ya, atau video-video yang di share di sosmed yang gak karu-karuan macam-macamnya sumbernya itu, ketika ada yang teman yang kemudian dipandang itu tidak nurut apa kata dia, lalu kemudian ternyata dia temannya melakukan bullying dan itu ternyata diaminkan oleh teman yang lain, kalau enggak malah dia nanti malah jadi yang dikucilkan dan seterusnya. Nah, dia juga bisa jadi belajar seperti itu dari tontonan. Nah, ketika kemudian mereka kondisinya seperti ini ya, ada dalam pola asuh yang tidak membuat mereka memiliki ruang untuk bicara, tidak terbantu untuk mengelola emosi, tidak juga ada install pemahaman dan transfer kemampuan mengendalikan dan menyelesaikan persoalan. Nah itu nggak ada prosesnya, tapi yang terjadi cuma begitu saja, begitu. Lalu di luar itu paparan tentang kekerasan itu banyak seperti ini, tidak ada ruang lain. Meskipun dia juga sekolah, dia ketemu sama guru, dia ketemu sama teman, tapi ternyata itu juga tidak menjadi tidak menjadi ruang karena mungkin guru-gurunya tidak peka, mungkin sekolahnya juga ternyata sibuk hanya untuk mentransfer knowledge mata ajarnya saja, tidak ada di situ ruang untuk anak bermain ya, untuk ngobrol-ngobrol ya, belajar dengan lebih luas selain isi buku pelajaran maksudnya ya Mas Ishak ya. Mungkin sekolahnya juga sempit gitu, dan seterusnya. Jadi ada guru yang mungkin kurang peka, orang tua nggak dengar, nggak punya teman yang aman. Nah itu kan nggak punya jalur untuk mengeluarkan sama sekali itu. Jadi pada kondisi seperti itu, saat kemudian muncul satu tekanan baru yang kemudian kok pas momentumnya begitu ya, kayak tadi itu kali anak laki-laki tadi pas dia sudah capek, sedang baru pulang dari lembur, diajak tukaran lagi gegeran sama ibunya dan diputar lagi lagu lama, disitulah mungkin keluar. Nah ini kalau yang kasusnya yang di Medan itu katanya kan karena dia mendengar, bukan dia yang dimarahi gitu loh, katanya ya kakaknya gitu kan ya. Kakaknya malah. Tapi ketika kemudian dalam penelusuran itu kan memang keluar itu di dalam proses penyelidikannya itu, sang anak merasa tidak nyaman dengan profil ibunya itu, profil ibunya dalam arti ya itu tadi ya, kayak ketika marah dan seterusnya itu tadi.